Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzuru Anime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Boku no Kokoro no Yabayatsu episode kelima. Dan sebelum masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Episode ini dibuka dengan diperlihatkannya suasana kelas Gyotaro yang mana saat ini seluruh siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan kunjungan di sebuah tempat kerja yang nantinya mereka akan disuruh untuk membuat sebuah laporan. Namun dari beberapa tempat yang telah disediakan oleh pihak sekolah, di sini sepertinya tidak ada satupun yang bisa membuat Gyotaro merasa tertarik. Sebab ia berkeinginan untuk berkunjung ke tempat anti-mainstream seperti ruang kerja detektif maupun ruang otopsi. Lalu saat ini sang guru menyuruh kepada para murid untuk membuat kelompok dengan 6 anggota yang memiliki minat di tempat yang sama. Dan di saat Gyotaro yang masih merasa kebingungan untuk ikut bergabung ke dalam kelompok yang mana, di sini Adachi menawarkan kepada Gyotaro untuk bergabung ke dalam kelompoknya saja. Namun masalahnya saat ini jumlah kelompok mereka hanya berempat, yang mana ternyata masalah tersebut juga dialami kelompok Ana dan Hara yang sama-sama hanya memiliki 4 anggota. Oleh sebab itu, di sini Adachi dan Kanzaki memiliki sebuah rencana untuk saling berpencar dan mengisi kekosongan pada kelompok Ana dan Hara. Yang mana sebenarnya saat ini Adachi ingin bergabung ke kelompok Ana, sedangkan Kanzaki ingin bergabung ke dalam kelompok Hara. Lalu sebagai permulaan, di sini Adachi mengajak kelompoknya bernegosiasi dengan kelompok Ana untuk memilih siapakah yang pantas bergabung dengan kelompoknya Ana. Dan saat sedang bernegosiasi, di sini para gadis akan melakukan diskusi terlebih dulu untuk memilih siapakah 2 orang yang pantas untuk bergabung ke dalam kelompok mereka. Seketika itu, Adachi pun terlihat agak kesal sebab ada kemungkinan ia tidak akan dipilih oleh mereka. Dan benar saja setelah para gadis berdiskusi, rupanya tidak ada satupun yang setuju jika Adachi masuk ke dalam kelompok mereka. Lalu ternyata orang pertama yang diterima masuk ke dalam kelompok mereka adalah Kanzaki. Seketika itu Gyotaro pun merasa cukup terkejut mengapa orang seeci Kanzaki bisa diterima masuk. Yang mana kemungkinan para gadis hanya melihat tampilan luar Kanzaki yang bisa dibilang seperti laki-laki pendiam dan polos. Namun di sini sepertinya Kanzaki terlihat agak kecewa karena sebenarnya ia ingin masuk ke dalam kelompoknya Hara. Seketika itu, Ana yang menyadarinya pun langsung menghampiri Kanzaki dan mencoba meyakinkan kepada teman-temannya bahwa seharusnya mereka bertanya terlebih dulu kepada Kanzaki apakah Kanzaki mau untuk bergabung ke dalam kelompok mereka. Namun karena Kanzaki tidak berani melakukan penolakan, di sini Ana memberi kode kepada Gyotaro untuk membantunya memindahkan Kanzaki agar bisa berada di kelompok yang sama dengan Hara. Seketika itu, Gyotaro pun membuat sebuah alasan agar Kanzaki bisa bergabung ke kelompoknya Hara. Yang mana di sini Gyotaro menjelaskan bahwa karena Kanzaki memiliki nilai mata pelajaran yang cukup bagus, sehingga akan lebih cocok jika Kanzaki masuk ke dalam kelompoknya Hara yang berisi murid-murid yang pintar. Namun seketika itu Gyotaro mendapatkan tatapan sinis dari teman-teman Ana, sebab sepertinya mereka merasa tidak terima jika dianggap bodoh oleh Gyotaro. Lalu karena Adachi dan Ota merasa bahwa mereka adalah anak yang tidak pandai, sehingga ini merupakan kesempatan bagi mereka agar bisa masuk ke dalam kelompoknya Ana. Seketika itu Gyotaro pun spontan mengatakan bahwa ia merupakan siswa yang bodoh sebab dirinya mendapatkan nilai 40 pada mapel IPA. Yang mana sebenarnya dalam lubuk hati Gyotaro, dirinya juga ingin bergabung ke dalam kelompoknya Ana. Dan pada akhirnya setelah diskusi yang panjang, saat ini yang masuk ke dalam kelompoknya Hara adalah Kanzaki dan juga Ota. Sedangkan sisanya akan ikut bergabung ke kelompok Ana, yakni Adachi dan Gyotaro. Lalu setelah itu tiba-tiba Ana menghampiri Gyotaro sembari mengatakan bahwa sebenarnya tadi Gyotaro sedang berbohong mengenai nilai mapel IPA-nya yang jelek.
sebab sebenarnya Ana sudah tahu bahwa Gyotaro memiliki nilai yang bagus yakni 92. Beberapa saat pun berlalu ketika Gyotaro berada di perpustakaan. Di sini ia dikejutkan dengan kedatangan Hara, lalu disusul dengan Ana yang baru saja datang ke perpustakaan. Dan karena mumpung sedang ada teman ngobrol, saat ini Ana pun mengajak Hara makan bersama beberapa camilan yang sedang ia bawa. Dan secara kebetulan ternyata alasan kedatangan Hara ke perpus adalah untuk mengobrol sesuatu dengan Ana, yang mana saat ini Hara merasa cemas dengan berat badannya, apakah Kanzaki benar-benar menyukai dirinya. Namun di sini Ana sedikit memberikan semangat kepada Hara bahwa sebenarnya Hara sendiri sudah terlihat cukup imut. Ditambah lagi karena Kanzaki sempat mengatakan bahwa ia sangat menyukai gadis dengan perawakan gemuk, seharusnya sudah tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Lalu saat ini Ana mencoba bertanya kepada Hara mengenai perkembangan hubungan Hara dengan Kanzaki. Seketika itu Gyotaro yang mendengar percakapan mereka pun merasa cukup terkejut, sebab ternyata saat ini Hara telah berkencan dengan Kanzaki. Dan di sini Ana pun terlihat cukup senang karena ia bisa membahas perihal percintaan, yang mana saat Ana sedang bersama Chihiro selalu tidak tertarik dengan bahasan tersebut. Lalu saat ini Hara pun mencoba bertanya kepada Ana mengenai pengalaman percintaan dari Ana, yang mana di sini Hara sempat beranggapan bahwa gadis secantik Ana pasti memiliki seorang pacar. Seketika itu Ana pun menjawab bahwa dirinya belum pernah memiliki seorang pacar. Gyotaro yang mendengarnya pun spontan merasa cukup lega karena saat ini status dari Ana masihlah single. Lalu saat Ana bertanya kepada Hara mengenai hal apa yang akan Hara lakukan ketika ia telah memiliki seorang pacar. Seketika itu Hara pun terlihat cukup gugup sebab ia mengira Ana akan membahas hal percintaan lebih mendalam. Namun sebenarnya hal yang sedang dibahas Ana saat ini ternyata adalah masalah foto, yang mana menurut Ana biasanya jika sudah menjadi sepasang kekasih, mereka akan melakukan selfie bersama. Lalu saat ini Ana meminta kepada Hara untuk berselfie bersama sebagai kenang-kenangan. Dan ketika Hara melihat hasil foto tersebut, seketika itu ia pun merasa cukup terkejut sebab seperti ada sebuah mata yang sedang mengintip mereka dari belakang. Lalu karena Ana sudah tahu sosok mata tersebut, ia pun langsung mengajak Hara menuju ke balik rak buku untuk menemui orang yang sedari tadi mendengar percakapan mereka. Dan saat Hara tahu bahwa Gyotaro berada di sana sedari tadi, di sini sepertinya Hara tidak terlalu mempermasalahkan jika Gyotaro mendengar percakapan mereka, sebab yang ia tahu Gyotaro merupakan siswa pendiam di kelas. Lalu saat Hara mencoba bertanya apakah Ana dan Gyotaro sering berada di perpus bersama, seketika itu Hara pun menyadari bahwa saat ini Gyotaro tengah jatuh cinta terhadap Ana. Hal ini bisa dilihat dengan raut wajah Gyotaro yang terlihat cukup gugup ketika Hara sedang bertanya tadi. Waktu pulang sekolah pun tiba. Karena saat ini cuaca sedang hujan, di sini Gyotaro pun mengenakan jas hujannya karena ia pulang mengenakan sepeda. Lalu dari arah sampingnya ia dikejutkan dengan Ana yang sepertinya sedang tidak membawa payung. Dan saat ini Ana pun berniat meminjam jas hujan milik Gyotaro agar ia bisa membeli payung di minimarket terdekat. Dan di sini awalnya Gyotaro menawarkan kepada Ana agar dirinya saja yang membelikannya. Namun karena Ana tidak ingin merepotkan Gyotaro, pada akhirnya Ana pun tetap pergi ke minimarket dengan menggunakan jas hujan milik Gyotaro. Lalu ketika Ana sudah pergi, di sini tiba-tiba Gyotaro dikejutkan dengan tas milik Ana yang saat ini ketinggalan di sebelah Gyotaro. Dan karena Gyotaro mengira bahwa dompet milik Ana berada dalam tas, saat ini Gyotaro pun pergi mengejar Ana dengan dirinya yang berusaha agar tas milik Ana tidak kehujanan. Lalu saat Gyotaro telah bertemu dengan Ana, saat ini Ana pun meminta kepada Gyotaro untuk mencari dompetnya dan menaruh pada saku bawah bajunya. Sedangkan Ana di sini menutupi Gyotaro menggunakan tangannya agar Gyotaro tidak kehujanan ketika membuka tas milik Ana.
Lalu ketika Kyotaro membuka tasnya Ana, di sini Kyotaro tidak sengaja menemukan payung yang tak lain dan tak bukan adalah milik Ana. Seketika itu, Ana yang merasa gugup pun mengatakan bahwa payung tersebut saat ini sedang rusak. Maka dari itu, ia sengaja meminjam jas hujan milik Kyotaro. Lalu setelah itu, Kyotaro pun mengambil dompet milik Ana dan menaruhnya pada saku baju Ana. Namun sebelum itu, di sini Kyotaro sempat merasa gagal fokus sebab ia akan menaruhnya pada saku bagian bawah baju Ana. Beberapa saat pun berlalu. Setelah Kyotaro kembali ke sekolahan, di sini Kyotaro pun merasa terheran-heran kepada Ana. Mengapa Ana tadi berbohong kepada Kyotaro mengenai payungnya yang saat ini sedang rusak? Sebab saat Kyotaro mencoba membuka payung milik Ana, rupanya payung tersebut saat ini masih baik-baik saja. Sehingga di sini Kyotaro pun sempat mengira bahwa sebenarnya tadi Ana ingin memakai payungnya untuk pulang berduaan bersama Kyotaro. Dan selang beberapa saat ketika Ana telah kembali, rupanya alasan Ana saat ini pergi ke minimarket bukan hanya untuk membeli sebuah payung, melainkan ia juga ingin membeli beberapa camilan di sana. Lalu sebelum Kyotaro kembali pulang, di sini Ana mencoba bertanya kepada Kyotaro apakah Kyotaro menyukai makanan dengan rasa mint. Sebab di sini Ana akan memberi Kyotaro sebuah es krim dengan rasa tersebut. Lalu setelah itu Ana memberi Kyotaro pertanyaan lagi mengenai apakah Ana menyukai makanan dengan rasa mint. Dan karena Kyotaro merasa agak baper setelah dirinya diberi es krim oleh Ana, di sini Kyotaro pun langsung berbalik badan untuk segera pergi pulang. Namun tiba-tiba Ana mengatakan dengan keras kepada Kyotaro bahwa dirinya sangatlah menyukainya. Seketika itu Kyotaro menjadi salah tingkah dengan perkataan Ana. Sebab kemungkinan yang sedang dibahas Ana tersebut adalah makanan dengan rasa mint yang sangat ia sukai. Waktu kunjungan ke tempat kerja pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan kelompok Ana dan Kyotaro yang sedang berkunjung ke tempat pembuatan manga. Namun karena Ana dan Chihiro tidak terlalu paham dengan manga, di sini mereka pun terlihat tidak bisa aktif dalam bertanya. Lalu ketika ada pembahasan manga yang cukup populer bagi Adachi, di sini Serena dan juga Moeko ikut-ikutan sebab mereka juga cukup ngefans dengan manga tersebut karena berisi beberapa laki-laki yang tampan. Dan di sini awalnya Kyotaro juga ingin ikut bergabung dengan pembahasan manga populer tersebut. Namun saat ini ia pun mengurungkan niatnya sebab ia merasa malu terhadap Ana dan Chihiro jika nantinya ia malah dianggap sebagai anak kecil. Lalu karena Ana menyadari bahwa Kyotaro menyukai pembahasan manga tersebut, seketika itu ia pun mengantar Kyotaro ke sana agar Kyotaro bisa ikut bergabung tanpa merasa malu. Sehingga saat ini Kyotaro pun terlihat sangat senang karena ia bisa melihat karya manga yang ia sukai secara langsung. Waktu kunjungan pun telah usai. Di saat Kyotaro dan teman-temannya turun menggunakan lift, di sini tiba-tiba Kyotaro dibuat gagal fokus dengan Ana yang tepat berada di hadapannya. Sebab saat ini pada lift tersebut sedang ketambahan seseorang sehingga mereka pun harus berdesak-desakan. Lalu karena Kyotaro tidak ingin terjadi kesalahpahaman, di sini ia pun memutuskan menutup kedua matanya. Dan ketika mereka telah sampai di lantai bawah, di sini Kyotaro dibuat terkejut setelah membuka matanya. Sebab saat ini Ana juga sedang memandangi dirinya seolah mereka hendak saling menyatakan perasaan. Dan selang beberapa saat ketika mereka telah berada di stasiun, di sini Kyotaro meminta izin menuju ke toilet namun dengan maksud untuk menenangkan diri. Lalu ketika Kyotaro telah keluar dari toilet, rupanya di sana masih ada Ana yang saat ini tengah menunggu Kyotaro. Namun karena Ana tidak menyadari bahwa saat ini ia telah tertinggal teman-temannya, seketika itu Ana dan Kyotaro pun bergegas menuju ke kereta untuk menyusul teman-teman yang lain. Dan saat mereka telah sampai di sana, rupanya kereta yang mereka tuju sudah berangkat. Sehingga saat ini Ana dan Kyotaro pun tertinggal oleh teman-temannya di stasiun tersebut.
Oke, untuk pembahasan anime Boku no Kokoro no Yabayatsu episode kelima cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.